wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Safitri dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 14. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Instagram terhadap Perkembangan Minat Belajar Siswa kelas 11 IPS 3 di SMA Negeri 1 Cileunyi. Seperti yang kita ketahui, perkembangan dunia semakin berkembang dan modern. Berbagai sarana, fasilitas, serta prasarana semakin memadai dan memudahkan kehidupan manusia. Dimulai dari perkembangan alat transportasi hingga komunikasi. Semua berkembang sedemikian rupa. Adapun perkembangan dalam dunia komunikasi adalah penggunaan alat komunikasi berupa telepon dan kemudian menjadi handphone, yang bertujuan memudahkan manusia dalam berkomunikasi serta mendekatkan hubungan dan jarak. Namun, hal ini masih dianggap kurang karena hanya mampu digunakan oleh orang-orang yang saling mengenal dan berhubungan. Dalam perkembangannya, media sosial berpengaruh dalam setiap aspek kehidupan penggunanya. Pengaruh tersebut baik positif maupun negatif. Jika dalam pengaruh positif, kita lebih mudah untuk berinteraksi dengan semua orang. Maka dalam sisi negatifnya, anak-anak zaman sekarang mulai ketergantungan akan jejaring sosial. Untuk pemakaian internet saat ini sangatlah mudah dan dapat dijangkau siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Contohnya, sekarang ini hampir semua alat komunikasi seperti handphone pun sudah memiliki aplikasi yang memudahkan penggunanya untuk menjelajahi internet. Bahkan, kemajuan teknologi tersebut menyebabkan munculnya berbagai macam situs media sosial seperti Facebook, Twitter, email, YouTube, dan lain-lain. Sedangkan yang paling fenomenal saat ini adalah media sosial Instagram. Instagram merupakan salah satu media sosial yang sampai saat ini masih diminati oleh semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Berdasarkan pemanfaatannya media Instagram oleh sebagian orang pada saat ini tentunya tidak menutup kemungkinan adanya dampak negatif seperti halnya akhir-akhir ini banyak sekali dijumpai pemberitaan di media cetak dan elektronik mengenai penyalahgunaan situs media sosial ini. Akhir-akhir ini yaitu kasus penculikan, penipuan, bahkan sampai pembunuhan dan sebagainya. Hadirnya Instagram di masyarakat, terutama di kalangan pelajar maupun mahasiswa, memberikan dampak positif dan negatif, terutama jika digunakan secara berlebihan. Adapun permasalahan yang akan saya bahas kali ini yaitu bagaimana pengaruh Instagram terhadap minat belajar siswa kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Cileunyi. Dan tujuannya untuk mengetahui adakah pengaruh pengguna media sosial Instagram terhadap perkembangan minat belajar siswa IPS 11-3 di SMA Negeri 1 Cileunyi ini. Adapun pengertian minat. Minat adalah perasaan ingin tahu, mempelajari, mengagumi, dan memiliki sesuatu. Di samping itu, minat merupakan bagian dari ranah efektif, mulai dari kesadaran sampai pada pilihan nilai. Menurut M. Bukhari 1999-135, pengertian minat adalah kesadaran seseorang, bahkan suatu objek seseorang, suatu soal atau situasi mengandung sangkut paut dengan dirinya. Jadi, minat harus dipandang sebagai suatu sambutan yang sadar. Kalau tidak demikian, minat itu tidak memiliki arti sama sekali. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu aktivitas yang di dalamnya terdapat sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti, tidak bisa menjadi bisa untuk mencapai hasil yang optimal. Menurut Wegulo 2002, pengertian belajar adalah suatu proses yang berjalan di dalam diri seseorang yang membuat perubahan tingkah lakunya, baik tingkah laku di dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Adapun pengertian minat belajar merupakan aspek psikis manusia menjadi faktor pendorong dalam kegiatan belajar. Seseorang yang memiliki minat belajar cenderung untuk memberikan perhatian dan pemusatan pikiran terhadap sesuatu kegiatan belajar yang dia sukai. Kegiatan yang dilakukan juga dapat memberikan stimulasi dan perubahan pada pola tingkah laku dalam kegiatan belajar yang dilakukan untuk mencapai tujuan.
Hal ini dilihat dari adanya semangat, perhatian, ketekunan, pengorbanan, serta kerja keras dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Adapun metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode angket atau kuesioner. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang persepsi desain interior dari responden. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada seseorang atau kumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperoleh oleh penelitian. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari data yang saya ambil, apakah Anda lebih sering menggunakan media sosial Instagram daripada belajar? Dapat diinterpretasikan bahwa responden terbanyak memberikan pertanyaan ya 53,3% dan tidak 46,7%. Dapat disimpulkan bahwa kebanyakan siswa lebih sering menggunakan media sosial Instagram daripada belajar. Adapun pembahasan dampak positif maupun negatif mengenai media sosial Instagram terhadap minat belajar siswa. Dampak positif yang pertama, memudahkan dalam memperoleh mencari informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lainnya. Yang kedua, dengan Instagram kita dapat mendiskusikan tentang pemecahan sebuah masalah seperti kurang minat di dalam belajar. Kita juga bisa sharing-sharing dengan orang lain mengenai pelajaran agar menambah minat belajar kita. Adapun dampak negatifnya yaitu dengan adanya media sosial Instagram ini cenderung siswa karena merasa mudah membuat siswa menjadi malas untuk membaca buku, menghabiskan sebagian waktunya untuk membuka media Instagram daripada belajar, menyebabkan fungsi mata terganggu oleh radiasi dari monitor, sering terjadi nyeri pada bagian punggung karena saraf di punggungnya terganggu akibat terlalu lama di depan komputer atau posisi duduk yang kurang baik. Adapun cara menanggulangi dampak negatif hubungan media sosial Instagram terhadap minat belajar siswa yaitu pandai-pandai membagi waktu, tidak terlalu banyak bermain media sosial Instagram, hanya memainkan pada waktu senggang, mengurangi aktivitas menggunakan media Instagram lalu waktunya digunakan untuk belajar. Bagaimana sih cara meningkatkan minat belajar siswa? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa, diantaranya menghubungkan bahan pelajaran yang akan diajarkan dengan siswa, maka minat belajar akan tumbuh manakala ia dapat menangkap materi pelajaran itu berguna untuk kehidupan sehari-hari. Menyesuaikan materi pelajaran dengan tingkatan pengalaman dan kemampuan siswa. Materi pelajaran yang terlalu sulit untuk dipelajari atau materi pelajaran yang jauh dari pengalaman siswa tidak akan diminati siswa. Materi pelajaran yang terlalu sulit tidak akan dapat diikuti dengan baik, yang dapat menimbulkan siswa akan gagal mencapai hasil yang optimal, dan kegagalan itu dapat menumbuh minat belajar siswa. Biasanya minat belajar akan tumbuh jika siswa mendapat kesuksesan dalam belajar. Belajar dengan menggunakan berbagai model dan strategi pembelajaran secara variasi, misalnya diskusi kerja kelompok, eksperimen, demokrasi, dan lain-lain. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu minat belajar dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya oleh media sosial Instagram. Siswa masih kurang minat belajar daripada bermain media sosial. Meskipun minat belajar dapat dipengaruhi, jika seseorang siswa memiliki kesadaran untuk menjaga minat belajar, hal yang menjadi pengaruh tersebut tidak akan terlalu mempengaruhi minat belajar siswa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Westu selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas proposal ini. Saya menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan proposal ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam perkataan maupun ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.